Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Siang pemirsa. Pejabat Bupati Sorong Yan Piet Moso terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin dini hari. Yan Piet kemudian diperiksa di Polresta Sorong Kota dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Usai terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, pejabat Bupati Sorong Yan Piet Moso diperiksa di ruang Satreskrim Polresta Sorong Kota. Ia diperiksa bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Setda Kabupaten Sorong. Yan Piet Moso terjaring OTT bersama salah satu pejabat BPK Papua Barat pada Senin dini hari sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kediaman Bupati. Selanjutnya, Yan Piet Moso menuju Bandara Domine Edward Osol Sorong untuk diterbangkan ke Jakarta didampingi tim penyidik KPK. Pejabat Bupati Sorong ditangkap terkait dugaan gratifikasi kepada oknum BPKP Papua Barat guna membersihkan temuan pemeriksaan BPKP yang saat ini tengah memeriksa keuangan di wilayah itu. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, Ayus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejak tahun 2008 hingga 2023, lembaga anti rasuah telah menangkap tangan 9 kepala daerah yang ada di Papua. Ketua KPK Firly Bahuri berharap operasi tangkap tangan PJ Bupati Sorong menjadi penangkapan yang terakhir di wilayah itu. Pemberantasan korupsi kepada kepala daerah yang ada di daerah Papua, setidaknya ada 9 orang. 5 orang tersangka dilakukan penangkapan tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya tahun 2020 sampai tahun 2023 sebanyak 4 orang yang telah dilakukan tindakan hukum oleh KPK terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya, mudah-mudahan hari ini pejabat Bupati Serang adalah merupakan yang terakhir, karena ini adalah upaya kita untuk melakukan pembersihan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Ya, pejabat Bupati Sorong. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hari ini akan melangsungkan pengundian nomor urut peserta pemilihan presiden 2024. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan hadir. Acara akan diselenggarakan mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan makan malam bersama KPU dan seluruh capres serta cawapres. KPU telah menyiapkan tribun, panggung, dan tempat untuk seluruh tamu. Usai penetapan nomor urut mulai 28 November 2023, capres dan cawapres bisa berkampanye hingga tanggal 10 Februari 2024. Pemirsa, untuk mengetahui informasi jelang pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden, kami sudah terhubung dengan Ismalia Meidasari di gedung KPU Jakarta. Ismalia, bagaimana persiapan di KPU jelang pengundian nomor urut capres dan cawapres sore nanti? Ya, selamat siang Arista Gede dan juga pemirsa. Hari ini memang KPU menggelar pengundian nomor urut yang akan dilakukan pada sore hari nanti. Dan untuk persiapan atau teknis yang akan dilakukan ini nantinya sebelum para capres dan cawapres akan melakukan gala dinner bersama anggota KPU dan juga capres-cawapres beserta juga dengan tokoh-tokoh politik yang memang KPU memberikan kuota sebanyak 150 orang dari masing-masing pihak calon presiden dan calon wakil presiden. Dan setelah dilakukan gala dinner ini dilakukan di lantai 5 gedung KPU, dan nantinya setelah selesai melakukan gala dinner akan dilakukan pengambilan atau pengundian nomor urut yang dimana teknisnya ini sebelumnya para calon presiden dan para calon wakil presiden sudah ditetapkan di hari kemarin akan mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Dan untuk nomor antrian ini juga teknisnya nanti akan sesuai dengan siapa calon yang pertama kali mendaftar di KPU beberapa waktu yang lalu. Dan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini untuk pasangan Anies
Anies Baswedan dan Muhaimin ini mendaftar pertama. Yang kedua yakni pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang terakhir yakni pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan mengambil nomor antrean terlebih dahulu, setelah itu baru mengambil pengundian nomor urut untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024. Dan nanti setelah mengambil nomor urut nantinya akan diberikan waktu 10 menit untuk para paslon ini menyampaikan sambutan mereka. Dan untuk teknisnya ini pengambilan atau pengundian nomor urut akan digelar di halaman parkir gedung KPU. Namun mengingat untuk cuaca pada sore hari di sekitar Jabodetabek ini biasanya hujan, akan dilakukan opsi jika nantinya hujan akan dilakukan opsi untuk pengambilan nomor urut di lantai 2 gedung KPU. Dan untuk pengamanan sendiri Kedai Arlistan dan juga pemirsa, ini dari gabungan opsi dari Mata Berata akan menerjunkan sekitar 2.100 personel dan nantinya akan dilakukan sterilisasi di depan KPU sejak pukul 13.00. Dan untuk pengalihan lalu lintas juga nanti akan dilakukan situasional yang akan dilakukan dari Bundaran HI, Taman Suropati hingga ke Megaria. Dan nanti itu akan dilakukan secara situasional. Sementara itu kembali ke studio Gede dan juga Arista. Baik, terima kasih banyak Ismailia Meidasari atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sebelumnya kemarin Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pesta Demokrasi 2024. Selanjutnya, publik berharap Pesta Demokrasi bisa berlangsung secara damai dan bebas dari kecurangan, sehingga tak ada lagi pihak-pihak yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik pribadi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berlaga di Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Ketiganya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Sementara itu, dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta masyarakat mengawal jalannya pemilu 2024 agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Putusan syarat usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu dinilai merupakan salah satu bentuk upaya manipulasi hukum untuk kepentingan politik perorangan. Kemudian pencopotan baliho Capres di sejumlah daerah, pemasangan CCTV di kantor KPU Jombang, dan kedatangan sejumlah aparat ke kantor DPC PDIP Solo sempat mendulang sorotan.
Kedepan KPU dan Bawaslu diminta lebih adil, jujur, dan transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri bisa terus mengedepankan netralitas, dan seluruh peserta pemilu dapat bertarung sesuai aturan, serta tanpa menghalalkan segala cara untuk menang dalam kontestasi pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. TPN Ganjar Mahfud menanggapi penetapan Capres-Cawapres oleh KPU Senin siang. Apresiasi diberikan kepada KPU dan aparat. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima terus mengajak masyarakat untuk menciptakan politik yang beradab di tengah aroma kecurangan. TPN juga meyakini aparat TNI Polri dan ASN akan netral di pemilu 2024 nanti. Kita tidak bisa memutuskan sekarang atau mengatur. Dan kami yakin masih banyak aparat keamanan yang tulus dan ikhlas menjalankan tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjauhkan diri tentunya dari godaan berpihak pada salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang terlihat di beberapa daerah. Ada beberapa oknum aparat yang nampak mulai kurang bersahabat kepada para pendukung-pendukung di tingkat desa, tingkat kecamatan, terkait terutama yang menonjol terkait keinginan narasi besar bagaimana pemilu itu bisa berjalan secara jujur dan adil.